Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani dari Prodi Teknik Informatika kelas TIP. Di sini saya kebagian tugas terkait tugas 3 dan tugas 4, yaitu tugas 3 komplikasi terkait rantai pasok, kemudian tugas 4-nya yaitu observasi dan validasi lapangan. Langsung saja untuk penjelasannya. Di sini saya sudah membuka terkait classroom-nya. Nah, di sini untuk tugas tiganya ya, nah, kompilasi rantai pasok batik di berbagai daerah, yaitu sopa paper, anti topik untuk topik. Rantai pasok batik di Madura yaitu alur diagramnya yang pertama yaitu pemasok, kemudian yang kedua perusahaan, dan kemudian yang ketiga yaitu pengecer, setelah itu konsumen. Untuk rantai pasok batik di Krakatoa, di sini rantai pasok pertama yaitu ini ada tandanya nomor satu pemasok bahan baku batik. Kemudian yang kedua di sini yaitu Sanggar Batik Krakatoa. Untuk yang ketiga, gambar ketiga di sini yaitu pengecer batik di Krakatoa. Kemudian yang keempat ini konsumen akhir. Dan di sini tanda panah di sini ada artinya yang tanda panah seperti ini aliran barang, kemudian tanda panah yang seperti ini aliran informasi. Untuk tanda panah yang terakhir yaitu aliran finansial. Di sini adalah rantai pasok batik di Krakatoa. Dan selanjutnya untuk rantai pasok batik di Kabupaten Rembang di sini yang pertama yaitu pemasok, kedua yaitu pabrik, ketiga yaitu distributor, dan terakhir yaitu pelanggan. Kemudian lanjut untuk rantai pasok batik di Koja. Di sini rantai pasok di batik di Koja hampir sama dengan rantai pasok batik di Krakatoa. Kemudian lanjut untuk tugas yang keempat yaitu observasi dan validasi lapangan. Di sini laporan observasi dan validasi lapangan proyek perancangan digital supply chain untuk batik yaitu kelompok 4. Tanggal observasinya yaitu 19 Mei 2025. Lokasi observasi atau wawancara Batik Klampar, Pamekasan, Jawa Timur. Di sini untuk pendahuluannya yaitu proyek ini bertujuan untuk merancang digital supply chain untuk komoditas batik Klampar yang merupakan produk khas daerah Klampar, Pamekasan. Fokus utama proyek ini adalah untuk memahami dan mendokumentasikan alur rantai pasok batik Klampar secara digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterlacakan proses bisnis dari hulu ke hilir. Observasi dilakukan terhadap pengusaha batik lokal yakni Bapak Ahmadi yang merupakan salah satu pelaku utama dalam produksi dan distribusi batik kelapa. Di sini untuk tujuan observasinya yaitu satu, untuk mengidentifikasi proses nyata dalam rantai pasok batik Lampar dari bahan baku hingga ke konsumen akhir. Kemudian untuk yang kedua, memvalidasi asumsi yang diperoleh dari studi literatur mengenai supply chain produk kerajinan lokal. Kemudian yang keempat, kemudian yang ketiga yaitu memahami alur bisnis existing yang dijalankan oleh pengusaha batik Lampar termasuk interaksi antar pelaku, masuk produsen, pengecer, dan konsumen. Keempat, mengumpulkan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh stakeholder dalam pengelolaan rantai pasok batik secara tradisional. Untuk metode yang digunakan di sini yaitu menggunakan metode pelaksanaan, yaitu observasi langsung ke lokasi produksi batik milik Bapak Ahmadi di Desa Kelampar, Pamekasan. Observasi ini dilanjutkan dengan wawancara semi tekstur kepada satu orang pengusaha batik sebagai narasumber utama. Jadi untuk metode pelaksanaan di sini yaitu menggunakan observasi kepada pemilik batik langsung, bisa disebut juga yaitu wawancara. Gambaran umum objek observasi dan validasi. Di sini sudah diterterakan terkait
deskripsi umum, kemudian profil stakeholder, lanjut. Nah, di sini yang penting yaitu hasil observasi dan wawancaranya. Alur proses bisnis supply chain existing. Berdasarkan hasil observasi langsung dan wawancara dengan Bapak Amadi, selaku pemilik usaha batik Kelampar di Desa Kelampar, Kecamatan Propo, Pamekasan. Alur rantai pasok supply chain dari batik UMKM ini berjalan secara tradisional, namun sistematis. Alur prosesnya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama tersebut yaitu pengadaan bahan baku. Industri memperoleh bahan baku utama seperti kain mori, malam dalam kurung lilin batik, dan pewarna, baik beberapa masuk baik lokal di Madura maupun luar daerah seperti Surabaya. Produksi batik di sini yaitu proses produksi dilakukan secara manual oleh tenaga kerja lokal meliputi penkentingan, pewarnaan, pelorotan, dan pengeringan. Proses ini dilakukan di rumah produksi pemilik Bapak Amati. Kemudian yang ketiga di sini yaitu distribusi ke pengecer. Proses produksi dilakukan secara manual oleh tenaga kerja lokal, meliputi penkentingan, pewarnaan, pelorotan, sama seperti di atas. Kemudian untuk yang keempat, penjualan langsung ke konsumen. Selain melalui pengecer, konsumen juga dapat membeli langsung ke rumah produksi. Bahkan beberapa konsumen memesan produk khusus dengan desain tertentu secara langsung, baik melalui kunjungan langsung maupun media sosial. Umpan balik konsumen. Konsumen yang melakukan pembelian langsung biasanya memberikan umpan balik terkait kualitas, motif, maupun kebutuhan produk selanjutnya. Umpan balik ini sangat penting dalam menyesuaikan produksi. Di sini visualisasi alur supply chain batik Kelapar, yaitu rantai pasok UMKM batik Kelapar di sini. Yang pertama yaitu pemasok bahan baku, kemudian industri batik, kemudian yang ketiga bisa ke pengecer atau bisa ke konsumen langsung. Kalau ke pengecer, dari pengecer ini baru ke konsumen. Di sini masalah tantangan yang ditemukan dari hasil observasi di lapangan, yang pertama transparansi dan pencatatan. Seluruh progres pencatatan bahan baku hasil produksi transaksi masih dilakukan secara manual menggunakan buku tulis. Kemudian di sini yang kedua yaitu logistik dan pengiriman. Kemudian yang ketiga komunikasi dan pemesanan. Yang keempat data dan pelacakan produk. Peluang untuk meningkatkan melalui digitalisasi yang pertama yaitu digitalisasi pencatatan transaksi dan stok melalui aplikasi kasir atau sistem manajemen inventaris sederhana. Kemudian yang kedua yaitu pemanfaatan aplikasi manajemen pesanan agar konsumen bisa memesan dengan form khusus dan data tersimpan otomatis. Kemudian yang ketiga, integrasi pelacakan logistik dengan fitur dari ekspedisi misalnya JNT, JNE, dan lain-lain, agar konsumen bisa memantau status pengiriman. Kemudian yang terakhir yaitu pembuatan katalog online dan website sederhana yang memungkinkan pelanggan melihat produk dan memesan langsung. Teknologi yang sudah digunakan di sini yaitu WhatsApp dan Facebook digunakan untuk komunikasi, promosi, dan pemesanan oleh konsumen langsung. Kemudian buku catatan manual untuk mencatat pembelian bahan baku, proses produksi, dan penjualan harian. Untuk yang terakhir di sini yaitu timbangan manual dan alat pewarnaan tradisional digunakan dalam proses produksi batik. Di sini yaitu teknologi yang digunakan oleh batik Kelampar tersebut masih menggunakan alat-alat tradisional. Langsung saja di sini bisa kita evaluasi kebutuhan dan asumsi. Nah, di sini kita langsung ke kesimpulan di sini yaitu langsung berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan pelaku usaha batik Lampar, khususnya Bapak Ahmadi memiliki industri, sampaikan poin penting akan menjadi dasar perancangan sistem yaitu supply chain. Yang pertama yaitu rantai pasok batik industri. Pengertian pasok batik Lampar berjalan secara sederhana. Dimulai dari masuk bahan baku industri, pengecer langsung ke konsumen.
masih terdapat banyak orang dilakukan proses yang dilakukan secara manual. Contohnya seperti penyataan pesanan, pengelolaan stok, dan lain-lain. Masalah utama yang ditemukan mencakup dan transparansi data, dokumentasi pemesanan, koordinasi logistik, dan belum adanya sistem persiapan training. Kemudian yang keempat di sini, stakeholder menunjukkan antusiasme terhadap ide digitalisasi asalkan sistemnya sederhana, hemat biaya, dan mudah digunakan. Yang terakhir, teknologi digital dasar seperti aplikasi chatting dan pencatatan manual sudah digunakan namun belum terintegrasi dalam satu sistem terpadu. Nah, ini lampiran terkait dokumentasi yang kita observasi dan validasi pada lapangan, yaitu kediaman Bapak Ahmadi, pengusaha batik kelapa. Kemudian di sini pembuatan terkait batiknya. Ini untuk pembuatan batik tulis. Nah, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan tugas 3 dan tugas 4. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taufik Rahman dengan NPM 2022-02-01-00058. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian kebagian untuk menjelaskan tugas 5 dan tugas 7. Di sini untuk perancangan prototipe yang dimana ini merupakan tugas 5. Di sini kami membuat dua diagram. Yang pertama diagram konteks dan ada diagram overview. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait uh, diagram konteks dan diagram overview ini. Di sini untuk diagram konteks, diagram konteks adalah representasi tingkat tertinggi dari sistem yang menunjukkan hubungan sistem dengan entitas luar, itu aktor internal. Dalam konteks ini sistem yang dibahas adalah sistem informasi rantai pasok bagi pernafasan. Diagram konteks menunjukkan dua entitas eksternal utama. Yang pertama ada industri dan yang kedua ada pengecer dan atau konsumen langsung. Nah, sistem berfungsi sebagai pengelola informasi antara produsen industri dengan pembeli, pengecer, atau konsumen melalui proses pengolahan data transaksi, pembayaran, dan pengiriman. Terus ada entitas dan aliran data. Yang pertama ada industri sebagai pihak produsen. Data yang dikirim ke sistem ada from barang, data barang, produk batik dari industri untuk dimasukkan ke sistem. Terus ada konfirmasi pembayaran. Jadi mengonfirmasi bahwa pembayaran telah diterima. Dan yang terakhir ada pengiriman barang. Informasi pengiriman barang dikirim dari industri ke sistem. Selanjutnya data yang diterima dari sistem. Yang pertama ada informasi data konsumen, data pelanggaran yang telah mendaftar dan memesan. Selanjutnya ada daftar pemesanan, daftar semua pesanan termasuk dari konsumen. Selanjutnya ada data pembelian, itu data barang yang dibeli konsumen. Selanjutnya ada menerima pembayaran, yaitu notifikasi dari sistem bahwa pembayaran telah diterima. Dan yang terakhir ada laporan penjualan, yaitu laporan seluruh aktivitas penjualan untuk monitoring dan evaluasi industri. Yang kedua di sini uh, ada pengecer atau konsumen langsung, data yang dikirim ke sistem. Data yang pertama ada data konsumen, yaitu informasi pribadi untuk keperluan registrasi. Selanjutnya form pemesanan batik, konsumen memilih produk batik dan isi pemesanan. Terus selanjutnya ada form pembelian, itu data detail pembelian yang dilakukan. Dan yang terakhir transfer pembayaran,
Itu bukti pembayaran yang dikirimkan oleh konsumen. Data yang diterima dari sistem, yang pertama ada nomor pemesanan, itu nomor referensi untuk setiap transaksi pemesanan. Yang kedua, yang selanjutnya menerima struktur pembayaran. Itu konsumen menerima bukti pembayaran resmi dari sistem. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada informasi menerima barang, yaitu data bahwa barang telah dikirim dan diterima. Diagram konteks ini memberikan gambaran umum tentang interaksi antara sistem informasi rantai pasok berkesan dengan aktor eksternal, yaitu industri dan konsumen. Sistem bertindak sebagai jembatan komunikasi data yang mencatat, memproses, dan menyampaikan data antara dua pihak tersebut. Fungsi utama sistem yang pertama mengelola data produk dan pemesanan, menerima informasi barang dari industri, lalu menampilkannya ke konsumen yang sudah terdaftar. Yang kedua, memfasilitasi transaksi, itu menerima pemesanan dan pembelian dari konsumen, serta mengirim data ke industri untuk diproses. Dan yang ketiga, mengatur pembayaran dan konfirmasi, itu menerima bukti transfer dari konsumen, melakukan validasi, dan memberi konfirmasi ke industri. Dan selanjutnya menangani pengiriman, mengolah informasi terkait pengiriman barang dari industri ke konsumen dan mencatat pembayaran, maaf, dan mencatat bukti penerimaan. Dan yang terakhir, menyediakan laporan, itu menghasilkan laporan penjualan dan transaksi sebagai bahan evaluasi pihak industri. Selanjutnya, eh, diagram overview. Untuk diagram overview, diagram ini menggambarkan alur data utama dalam sistem rantai pasok batik yang melibatkan tiga pihak utama, yaitu industri, pengecer atau konsumsi, dan sistem itu sendiri. Diagram ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana data mengalir dan diproses dari tahap awal pengolahan barang hingga tahap akhir. Yang pertama, di sini ada pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat pertama ada dari itu pihak produsen yang bertugas memasukkan data barang atau batik, menerima pembayaran, mengirimkan barang ke konsumen, dan menerima laporan penjualan. Dan di sini berperan sebagai penyedia data dan pengelola utama stok barang. Dan yang kedua, di sini ada pengecer atau konsumen langsung. Nah, pihak pembeli yang bisa berupa pengecer atau konsumen akhir. Mereka melakukan registrasi, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran, dan menerima barang dari sistem. Dan yang terakhir di sini ada sistem otomatis yang bertugas memproses semua data yang masuk, menyimpannya dalam basis data dan menghasilkan laporan. Yang kedua, di sini ada alur proses dan penjelasan masing-masing tahapan. Tahapan 1.0 oleh barang. Di sini proses ini dilakukan oleh industri untuk memasukkan data barang ke dalam sistem. Data yang dihasilkan di kategori barang berisi informasi tentang kategori batik seperti motif, jenis kain, dan lain-lain. Di barang, ini berisi rincian lengkap tentang setiap barang, seperti nama, harga, stok. Untuk tahapan 2.0 itu registrasi konsumen, dilakukan oleh pengecer atau konsumen langsung untuk mendaftar dalam sistem. Setelah mengisi formulir, registrasi sistem akan menyimpan data sebagai ID konsumen. Data ini membutuhkan untuk melanjutkan ke proses pemesanan dan pembayaran. Untuk tahapan 3.0 itu olah pemesanan. Setelah terdaftar, konsumen dapat melakukan pemesanan barang batik melalui formulir pemesanan. Data pemesanan yang masuk akan diproses menjadi di pemesanan.
sistem akan mencocokkan permintaan dengan data barang dan konsumen. Eh, Selanjutnya tahapan 4.0 yaitu olah pembelian. Proses ini dilakukan setelah pemesanan berhasil. Eh, Konsumen mengisi form pembelian sebagai untuk komitmen beli barang tentu. Dan yang terakhir, sistem akan menyimpan data ini sebagai pembelian. Untuk 5.0 olah validasi pembelian, yaitu olah validasi pembelian. Di sini sistem melakukan validasi terhadap pembelian berdasarkan nomor pemesanan yang dimasukkan konsumen. Proses ini memastikan bahwa pembelian benar-benar sesuai dengan pemesanan yang tercatat. Dan untuk tahapan 6.0 itu olah pembayaran. Nah, setelah pembelian divalidasi, konsumen akan melakukan transfer pembayaran sesuai data yang telah disediakan. Sistem menerima dan menyocokkan pembayaran dengan data konsumen, kemudian menyimpannya sebagai ide pembayaran. Konsumen juga menerima struk pembayaran sebagai buku transaksi. Selanjutnya, tahapan final yaitu olah pengiriman. Jika pembayaran telah dikonfirmasi, maka proses pengiriman barang dilakukan. Sistem mengatur logistik dan mencatat informasi penerimaan barang. Data ini dikirim ke industri sebagai bukti pengiriman telah dilakukan. Selanjutnya ada tahapan 8.0 yaitu olah laporan. Sistem secara otomatis menghasilkan laporan penjualan berdasarkan semua transaksi yang terjadi. Laporan ini dikirim ke pihak industri sebagai dokumentasi penjualan. Dan yang terakhir di sini ada alur data secara umum. Di sini ada data barang, mulai dari industri, masuk ke sistem, dan ditampilkan konsumen. Selanjutnya ada konsumen melakukan registrasi, bisa melakukan pemesanan, dan selanjutnya ada pemesanan. Di sini dilanjutkan dengan pembelian, divalidasi, dan dilakukan pembayaran. Setelah pembayaran diterima, sistem mengatur pengiriman. Dan yang terakhir, seluruh aktivitas tercatat dan dilaporkan ke industri sebagai laporan akhir. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait websitenya, website yang sudah kami buat. Nah, di sini kita bisa melakukan login sebagai industri atau sebagai konsumen. Itu kita coba sebagai industri terlebih dahulu. Nah, terus kita isi password dan kita bisa login. Nah, ini fiturnya di sini ada pasukan barang. Di sini kalau di item ke ini halaman baru, di sini ada foto, contoh foto agennya, dan di sini ada alamat dan nama dari agennya, dan di sini bisa instan ke WA. Nah, seperti itu. Ini kalau diklik akan instan ke WA. Terus di sini juga ada list barang yang barang dari industri. Di sini kita bisa edit dan hapus seperti itu. Di sini untuk menambahkan barang kita tinggal ketik di sini di
Tipe barang di sini ada batik tulis untuk harga misalnya 40.000, kita kasih fotonya berupa URL dan di sini ada stok akan 8 10 ya. Setelah itu tambah barang. Nah, seperti itu. Di sini saya akan coba melakukan login dari segi konsumen, konsumen, konsumen atau pengecer. Nah, maka di sini akan eh, fiturnya beda dari eh, login sebagai industri. Nah, di sini ada kita bisa beli barang tapi tidak mempunyai akses untuk edit dan menghapus seperti itu. Ini ada tipe batik dan ada harga stok dan yang terjual. Itu. Eh, untuk eh, pengecer ini sama. Nah, ini sama seperti ini. Nah, ini adalah contoh eh, sistem informasi atau website sederhana yang kami buat. Eh, kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.